Apa kabar hari ini? Hari ke-10 kita sudah selesai doa dan puasa. Berapa banyak Bapak Ibu yang doa dan puasa selama 10 hari ini? Puji Tuhan. Latih rohani saudara, latih hidup kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Akan tiba waktunya di mana kita tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan, kekayaan, dan semua yang ada pada kita. Tapi saudara dan saya hanya bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hari-hari ini, Bapak Ibu akan melihat bahwa pelayanan yang harus Bapak Ibu dan saya lakukan adalah pelayanan untuk menolong orang lain. Salah satu daripada misi gereja lokal ini adalah equip the saint, ya, adalah saudara dan saya care for the sick dan assist the poor, nolong orang miskin dan peduli kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah. Karena itu bagian yang bisa kita lakukan di muka bumi ini. Menurut Matius pasal yang ke-24 atau 25, Alkitab katakan ketika Tuhan Yesus datang, dan Tuhan berkata begini, ada yang komplain. Tuhan berkata, kamu akan dicempakan ke dalam api. Dan Yesus berkata begini, ketika kamu lihat ada orang yang lapar, kamu tidak menolong. Ketika engkau lihat ada orang telanjang, kamu tidak memberi pakaian. Orang yang tidak punya rumah, kamu tidak bawa dia ke rumahmu. Kalau kamu bisa melakukan kepada seorang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Prinsip ini kita hanya bisa lakukan di bumi, Bapak Ibu. Di sorga kita sudah nggak lakukan itu lagi. Di sorga kita memuji, menyembah Tuhan, berdoa bisa. Anda lakukan di bumi, Anda lakukan di sorga juga. Tapi Anda nggak bisa lagi nolong orang-orang yang lemah. Ketika Anda sudah di sorga, semua orang sudah dikuatkan karena ketemu dengan Tuhan. Kita bisa lakukan itu di muka bumi. Dan gereja ini, GBI CKF ini punya salah satu misi, yaitu assist the poor dan care for the sick. Ya, menolong orang miskin dan peduli kepada orang-orang sakit. Karena itu Bapak Ibu, diakonnya ini harus terus supaya kemurahan hati Tuhan ini terus penuh dalam saudara dan saya. Pelayanan ini harus menjadi pelayanan yang akan meng-guidance kita, menuntun kita, supaya satu waktu di hadapan Tuhan kita dipuji oleh Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang katakan, saya mau lakukan itu. Amin. Di samping saudara dan saya menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, maka salah satu pekerjaan yang harus kita lakukan adalah bagaimana menunjukkan kemurahan hati kita kepada orang lain sehingga orang bisa melihat Tuhan. Malam ini saya ingin mau jelaskan kepada saudara, mau ngajar kepada saudara, karunia kemurahan. Karunia kemurahan. Roma pasal 12 ayat yang ke-8. Roma pasal 12 ayat yang ke-8. Alkitab berkata, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Ayat ke-8 dari Roma pasal 12 ini bicara tentang kemurahan. Saya sebut ini karunia kemurahan. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Karunia kemurahan adalah karunia yang begitu sangat indah dalam pelayanan. Karunia ini adalah karunia yang sangat indah. Karena pekerjaan Tuhan yang dapat dilakukan, karena ini dapat dilakukan oleh setiap orang Kristen. Karunia ini bisa diperoleh oleh semua orang Kristen, bisa punya karunia ini. Mengapa? Karena karunia yang satu ini dapat memberikan kepada orang lain kekuatan, kepada orang lain pengharapan, kepada saudara kita, kepada istri kita, sebuah ketetapan hati. Dan Tuhan Yesus adalah contoh yang terbaik dalam mempraktekkan kemurahan ini. Karena itu Tuhan mau saudara dan saya juga harus memiliki karunia kemurahan ini, lalu mempraktekannya mulai dari keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dalam pelayanan, di tempat pekerjaan kita. Mari praktekkan itu, supaya orang bisa melihat Tuhan ada dalam saudara dan saya. Mari kita belajar dulu saudara, apa pengertian dari karunia kemurahan? Apa pengertian dari karunia kemurahan? Kemurahan adalah panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kemurahan itu apa? Kemurahan itu panjang sabar.
Kemurahan itu adalah berlimpah kasih setia. Boleh lihat Yoel pasal yang kedua ayat 13. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-13. Yoel pasal 2 ayat yang ke-13. Koyakanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saudara, tadi saya katakan bahwa kemurahan adalah panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jadi kalau Bapak Ibu sedang alami persoalan, alami pergumulan hidup, sedang berdoa, maka karunia kemurahan yang bisa orang lihat daripada kita adalah kita bukan cuma sabar saja, tapi panjang sabar dan berlimpah dalam kasih dan setia. Kasih setia itu adalah keset. Ya, kasih setia adalah kemurahan hati yang Tuhan taruh dalam hidup saudara untuk percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita menunjukkan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan tidak jahat. Amin. Jadi kemurahan adalah panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Arti yang berikut daripada kemurahan adalah pengampunan atas dosa. Kemurahan adalah pengampunan atas dosa, atas pelanggaran kita diampuni, dimaafkan oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata, dan tidak bertahan di dalam, Tuhan tidak bertahan dalam angkara murka. Nanti baca dalam kitab Amos, pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Tuhan berfirman kepada Amos dalam sebuah penglihatan. Tuhan berkata begini, aku akan menghukum negeri ini. Tapi tiba-tiba Amos berseru. Tuhan berkata, aku akan menghukum negeri ini. Tapi Amos berseru kepada Tuhan. Ketika dia melihat tali sifat, dan dia katakan bahwa aku akan menghukum negeri ini. Aku akan menghukum Yerobeam. Amos berseru kepada Tuhan. Kemudian itu tidak terjadi. Tuhan begitu panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bahkan saudara, dikatakan ketika ketika dia melihat bahwa mereka akan mencari makan dengan begitu sulit, ayat yang ke-12, akan cari makan dengan begitu sulit. Maka suruh dia untuk pergi bernubuat ke tempat yang lain oleh Raja Amasya, Raja Israel. Alkitab berkata begini, Amos berkata, aku ini cuma pemungut buah ara. Dia berkata, aku ini cuma pemungut buah ara. Tapi Tuhan pilih dia untuk menyatakan tentang kepanjang sabaran Tuhan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Saudara, kalau orang punya kemurahan hati, karunia kemurahan, bisa dilihat. Bukan cuma dia panjang sabar atau berlimpah kasih setia, tapi dia juga mengerti bahwa dia sudah diampuni oleh Tuhan. Harusnya kita dihukum oleh Tuhan. Tapi karena saudara dan saya mengerti tentang kemurahan hati Tuhan, maka kita diampuni, kita dimaafkan, kita tidak ada di dalam murkanya Tuhan. Karena pengampunan Tuhan itulah yang membuat saudara dan saya bisa ada sampai hari ini. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9 berkata, kalau kita datang mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala pelanggaran kita. Ketika Bapak Ibu datang mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan menyucikan dosa kita dari segala kejahatan. Pengakuan bagi Tuhan adalah penyelesaian. Karena bagi Tuhan, ketika Anda datang mengaku bahwa Anda salah, maka Tuhan mengampuni segala dosa kita. Kalau kita paralelkan ayat ini dengan Yesaya pasal 43 ayat 25, ketika kita datang mengaku dosa, Tuhan menyucikan, Tuhan menghapuskan kesalahan kita, dan Dia tidak mengingat-ingat dosa kita. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ini bagian daripada Bapak Ibu dan saya harus mengerti tentang kemurahan Tuhan. Ada orang yang merasa tertuduh bertahun-tahun. Merasa tertuduh dengan bertahun-tahun. Ada orang juga yang tidak mau belajar dari apa yang sedang dipercayakan kepada dia hari-hari ini. Dia merasa cukup. Dia nggak perlu belajar dari orang lain. Orang itu tidak mengerti bahwa rahmat Tuhan itu baru setiap hari. Kalau kita bilang kita lemah, maka tanpa kita bilang pun Tuhan sudah tahu. Tapi kalau kita bilang kita malas, itu sesuatu yang salah. Kita tidak hargai kemurahan Tuhan. Amin. Bahwa saudara dan saya ketika berbuat salah, kita harus belajar
Untuk supaya Bapak Ibu paling tidak berbuat salah lagi. Tapi paling tidak kita mulai belajar hidup di dalam kebenaran. Itulah saudara, kita punya kelemahan. Kita punya keterbatasan dalam umur ketika kita ada di dunia. Keterbatasan dalam pengetahuan. Manusia punya keterbatasan, punya kelemahan. Kalau kita cari kelemahan seseorang, pasti ketemu. Tapi kalau Bapak Ibu datang dan kepada seseorang, dan Bapak Ibu mau ajarkan orang itu yang tadinya tidak tahu, dan orang itu mau belajar, kemudian lama perlahan tapi pasti dia jadi tahu, maka Bapak Ibu telah membuat seseorang memaksimalkan potensinya, sehingga dari 2 talenta dia bisa menghasilkan 4 talenta, dari 5 talenta jadi 10 talenta, sehingga itu akan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kemurahan akan membuat saudara dan saya mengerti bahwa kita telah diampuni oleh Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan. Arti kemurahan yang berikut adalah sebagaimana Tuhan memiliki sifat kemurahan, maka Tuhan juga mau setiap orang percaya diperintahkan untuk memiliki sifat yang sama. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati. Dalam Lukas pasal 6 ayat 36, kalau kita lihat firman Tuhan, Lukas 6 ayat 36, Alkitab berkata begini, Lukas 6:36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ada orang Kristen yang pelitnya minta ampun. Orang Kristen yang malasnya minta ampun. Ada orang Kristen yang masa bodoh. Tanggung jawab tidak dilakukan dengan baik. Ada orang Kristen yang tidak menghargai firman. Ada orang Kristen yang tidak menghargai ibadah. Ada orang Kristen yang tidak menghargai orang yang lebih tua. Tidak menghargai otoritas yang ditaruh di atas dia. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak bisa melakukan itu, maka kita tidak mengerti tentang namanya karunia kemurahan. Kemurahan itu adalah memiliki sifat yang sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan Lukas 6 ayat 36 berkata begini, firman Allah, sebagaimana Tuhan memiliki sifat kemurahan, maka orang percaya, kalau kita bilang kita orang percaya, maka kita diperintahkan untuk memiliki sifat yang sama, yaitu bermurah hati juga. Amin. Kalau orang berbuat salah, belajar ampuni. Kalau orang keliru, ajarin dia sampai dia benar. Kecuali kalau orang itu nggak mau. Dan prinsip pemuritan itu ada 3 langkah. Saya lakukan, kamu lihat. Kemudian kedua, kita sama-sama lakukan. Yang ketiga, dia lakukan, saya lihat. Berarti itu pemuritannya jadi. Pemuritan ini akan berlangsung dengan cepat ketika orang yang kita ajar itu mau untuk menangkap, mau untuk menyerap semua yang kita arahkan kepada dia. Tapi ada orang yang merasa dirinya pintar, semua pengarahan yang diberikan kepada dia, dia rasa tidak perlu karena dia tahu. Orang itu adalah disebut dengan orang bodoh. Kita akan sulit melakukan firman Tuhan karena kita merasa kita paling pintar. Tapi kalau orangnya menjadi sama seperti Yesus, Matius pasal 11, Alkitab berkata begini, belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapatkan ketenangan. Matius 11 ayat 27, 28, 29 berkata begini, belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu mendapatkan ketenangan. Ya. Coba dicari di mana itu? Ayat 19. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Wow! Tuhan suruh kita belajar setiap waktu, setiap hari, supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru. Matius 11 ayat berapa? Tadi keliru itu. Ditunjukkan ayatnya. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29 berkata begini, pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu, pikiran, perasaan, kehendakmu akan mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu akan mendapatkan ketenangan kalau kita mau belajar. Kita boleh buat kesalahan kemarin, kegagalan kemarin, tapi hari ini mau belajar, supaya kita akan melihat hari esok penuh harapan. Orang yang tidak mau belajar, dia akan berputar-putar dalam pikirannya, dalam pengalamannya, dan orang ini nggak bisa dipercaya. Orang yang mau belajar adalah dia dengar apa yang diarahkan kepada dia, dan dia mau melakukannya.
Ketika kita mau melakukan dengan baik, dengan benar, maka kita akan menjadi orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Contoh, Bapak Ibu jadi presiden direktur di perusahaan. Lalu Bapak Ibu harus memimpin begitu banyak orang yang ada di bawah. Bapak Ibu ada direkturnya, ada GM-nya, ada manajernya, ada supervisornya, sampai kepada karyawan biasa yang ada di bawah. Dan tugas kita ketika kita jadi orang percaya adalah kita harus membawa, kita harus menolong, kita harus mengajar orang-orang yang kita pimpin di bawah kita untuk mereka melakukan visi dan misi yang ada dalam perusahaan itu. Sehingga perusahaan itu menjadi berkembang, berlipat ganda, dan diberkati. Otomatis ketika perusahaan itu diberkati, berlipat ganda, saya percaya bahwa semua karyawan yang ada di sana juga akan ikut terimbas. Mereka juga punya fasilitas, entah itu gaji, fasilitas dikasih kendaraan, mungkin dikasih rumah, mereka akan tinggal di tempat yang baik mungkin. Selama ini mungkin mereka kontrak sendiri, tapi karena perusahaannya berkembang, mereka mulai dikontrakkan sama perusahaannya. Itu artinya bahwa saudara dan saya punya kemurahan hati, mau nolong orang lain. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu arahkan orang itu untuk sebuah perkembangan, sehingga nanti kehidupannya berubah, bertambah lebih baik, tapi orangnya malas, tidak mau melakukan, tidak mau dengar-dengaran, hidup menurut pikirannya sendiri, dan tidak mau berjalan dalam arahan, saya percaya dia nggak akan dapat apapun. Sebaliknya, Alkitab katakan apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kemurahan adalah karya Roh Kudus. Karena itu selama kita hidup di dunia, jadi orang percaya, ini adalah karunia yang begitu indah. Karunia yang harus saudara dan saya punya untuk menolong orang lain. Dan kalau Bapak Ibu dan saya memiliki karunia kemurahan ini, kemurahan adalah karya Roh Kudus. Menurut Roma pasal 12 ayat yang ke-8 tadi kita baca, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Kita akan menolong begitu banyak orang. Karunia kemurahan itu mengerahkan segala bagian hidup orang percaya. Itu akan mengerahkan segala bahagian hidup orang percaya. Apa bahagian hidup orang percaya? Kebutuhan tubuh. Setiap orang yang mencukupi segala kebutuhan jasmani, orang miskin sedang melakukan tindakan kemurahan. Haleluya. Karunia kemurahan itu mengerahkan segala bahagian hidup orang percaya. Jadi gereja yang sehat itu adalah gereja yang juga mau untuk ada diakoni, ada berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Dan itu adalah salah satu bentuk dari manifestasi bagaimana kemurahan hati Bapak, Ibu, dan saya dilatih untuk terlibat di dalamnya. Jadi ketika dalam gereja itu kan ada persembahan, ada umum, ada perpuluhan, ada persembahan misi, persembahan diakonia, persembahan umum. Ada persembahan ucapan syukur, ada persembahan khusus. Kalau kita belajar dalam Imamat pasal 6, 7, 8, ada 5 korban persembahan yang harus orang Israel bawa ke hadapan Tuhan. Dan mereka harus latih itu. Tidak boleh datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Dan tujuan daripada semua yang mereka beri itu, supaya imam-imamnya mengatur, supaya mengerahkan segala bahagian hidup orang percaya, ikut terlibat di dalamnya. Supaya kebutuhan tubuh setiap orang yang mencukupi segala kebutuhan jasmani orang miskin, Bapak Ibu bisa lakukan, sedang melakukan tindakan kemurahan. Ketika kita bisa menolong orang-orang yang tidak punya makanan, memberikan pakaian kepada orang-orang yang tidak punya baju. Anda bisa menolong anak-anak yang pintar secara IQ-nya pintar, tapi orang tua tidak bisa membiayai dia sekolah. Maka Anda sedang melakukan tindakan kemurahan. Mungkin satu waktu Anda tidak dikasih ucapan terima kasih, tapi Anda digerakkan hati Tuhan untuk menolong. Anda punya karunia kemurahan hati. Amin. Karena kekristenan itu berbeda dengan agama. Kekristenan itu tingkah laku saudara dan saya harus menjadi contoh bagi banyak orang. Kita nggak hanya cuma asal ngomong, tapi bagaimana kehidupan kita bisa menjadi contoh, bisa menolong orang lain. Sehingga mereka yang tadinya merasa papa, tidak mampu, tidak bisa. Ketika mereka ada di gereja, mereka dapat jawaban, mereka dimampukan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Kalau tadi kebutuhan tubuh, sekarang kebutuhan jiwa. Karunia kemurahan itu mengerahkan segala
bahagian hidup orang percaya. Malam ini saya ngajar Bapak Ibu sehingga kita nggak hidup untuk diri kita. Gereja memberikan kesempatan, misalnya setiap minggu di Bapak Ibu ibadah dimanapun, untuk Bapak Ibu memberi. Dan keuangan itu diatur, sehingga bisa dipakai salah satunya untuk memperhatikan orang-orang yang care for the sick, bahkan assist the poor. Orang-orang miskin, menolong mereka, sehingga mereka merasa bahwa mereka juga tertolong ketika mereka datang di gereja. Kita nggak beda-bedain orang. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Kebutuhan jiwa adalah tindakan kemurahan, dapat mengobati luka-luka masa lalu di dalam batin seseorang. Jadi pelayanan kemurahan itu kalau Bapak Ibu lihat orang datang dan mereka, orang anaknya tertuduh, anaknya mungkin dibully waktu di SD, sampai SMP, atau SMA, sehingga dia sulit untuk berbicara dengan seseorang. Kalau dia berbicara, kepalanya terus tertunduk. Maka Bapak Ibu, jangan membuat dia juga merasa tertunduk. Tapi tugas kita adalah mengobati luka-luka masa lalu, luka-luka batin. Harus ada pelayanan inner healing bagi orang itu. Ada kalanya inner healing bisa juga terjadi kelepasan, tapi itu bagian dari karunia kemurahan yang Bapak Ibu tunjukkan kepada orang itu, sehingga akhirnya luka orang itu sembuh dan jiwanya sembuh. Pikiran, perasaan, kehendaknya pulih. Lalu kemudian dia menemukan destiny, menemukan tujuan hidup. Lalu kembali dia mulai hidup karena ditolong oleh saudara, didorong oleh saudara, dimotivasi oleh Anda dan saya. Sehingga orang itu bisa bertumbuh dan berkembang, bahkan menghasilkan buah. Makanya tadi saya katakan bahwa karunia kemurahan itu menggerakkan segala bahagian hidup orang percaya. Jadi ketika semua kita memiliki karunia kemurahan, maka bukan cuma tubuh, bukan cuma kita makan kenyang, bukan cuma kita berpakaian bagus, bukan cuma kita punya rumah, tapi kita juga bisa menyembuhkan luka-luka hati, luka-luka masa lalu yang ada pada diri seseorang. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak-anak, entah itu rekan teman, sahabat kita. Mereka mungkin berpakaian dengan bagus, tapi di dalamnya hancur, hatinya terluka, punya yang namanya luka-luka batin. Perlu disembuhkan. Nah, karunia kemurahan ini, itu bisa menjawab itu, dan bisa menolong orang-orang yang terluka seperti ini. Sehingga mereka tidak lagi terluka, tapi mereka dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Amin. Mereka bisa bersaksi tentang before and after. Dulu saya begini, tapi sekarang saya seperti ini. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya dipulihkan dan saya bisa nolong orang lain. Kebutuhan tubuh tadi sudah. Kebutuhan jiwa, kebutuhan rohani. Mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dapat terjadi karena tindakan kemurahan daripada Tuhan. Orang bertobat, orang diselamatkan, itu karena kemurahan Tuhan. Dan sesama orang lain yang membuat mereka mengenal Tuhan. Saya bertobat karena ada orang yang doakan saya. Bapak Ibu bertobat karena ada orang yang memberitakan Injil kepada kita. Ada orang yang doakan Bapak Ibu sudah bertahun-tahun, doakan Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu tahu. Dan kalau hari ini kita bertobat, kita diselamatkan. Karena ada karunia kemurahan yang Tuhan taruh dalam diri seseorang yang tidak Anda kenal. Yang kenal cuma sesaat. Tapi orang itu membawa Anda terus dalam doa. Karena tidak mau Anda berjalan kepada kematian kekal. Tapi dia mau, dan hati Tuhan mau supaya Anda diselamatkan sehingga hari ini kita ada di tempat ini. Amin. Nah, mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus sadar bahwa semua ini karena kemurahan dari Tuhan. Dan Tuhan mau pakai orang lain, seseorang untuk menolong kita. Ingat bahwa kalau hari ini Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan dengan hebat, jangan pernah lupa orang-orang yang Tuhan panggil, Tuhan tetapkan membina saudara. Jangan pernah lupa. Ada banyak orang yang lupa siapa dirinya. Kita tidak boleh lupa dari mana kita berasal. Jangan pernah lupa dari mana Anda berasal. Kalau bukan Tuhan, dan Tuhan tidak panggil, Tuhan tidak pakai orang lain, mungkin kita nggak ada sampai hari ini. Tapi kalau hari ini kita ada, dan rohani kita bertumbuh, hari ini kita ada, dan saudara dan saya diterima apa adanya, saudara dan saya didorong, saudara dan saya dinasehati. Kalau ada orang yang nasihati Bapak Ibu, kalau ada orang yang kasih tahu kesalahan kita, kelemahan kita, bersyukur. Orang itu kepingin Bapak Ibu dan saya tambah maju, tambah berkembang. Satu saat, ada seorang senior pastor menegur salah satu gembalanya. Gembala ini datang dan dia katakan begini, Pak, setiap kali saya ketemu Bapak, Bapak selalu tegur saya. Memang saya ini salah apa untuk Bapak? Apakah
kesalahan saya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Dan gembala senior itu berkata begini, kalau saya mati, kamu yang ganti saya. Saya tegur kamu bukan karena saya benci kamu. Saya tegur kamu karena saya sayang kamu. Kalau saya mati, kamu yang ganti saya. Mulai hari itu, ketika dia ditegur, dia tahu bahwa gembalanya, seniornya, itu mengasihi dia. Tegurannya bukan untuk menjatuhkan dia, tapi tegurannya memacu dia untuk dia mengerti tentang bagaimana karunia kemurahan. Bahwa ada orang yang Tuhan tempatkan di atas kita yang mendidik kita. Supaya Anda tahu bahwa Anda bertumbuh berbuah menghasilkan buah yang tetap. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Hal yang pertama tadi kita belajar, pengertian dari kemurahan. Yang kedua, karunia kemurahan itu menggerakkan seluruh bagian hidup kita. Menggerakkan tubuh kita. Menggerakkan jiwa kita. Menggerakkan rohani kita. Menggerakkan tubuh artinya, saudara kalau punya karunia kemurahan, Anda tidak akan lapar. Dan orang-orang yang ada di sekeliling Anda juga tidak lapar. Semakin tumbuh, semakin berkembang, dan semakin diberkati oleh Tuhan. Jiwa Anda akan dipulihkan oleh Tuhan. Luka-luka batinmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan kebutuhan rohani. Anda sadar bahwa kemurahan Tuhanlah yang membuat saudara dan saya diselamatkan. Dan Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong saudara. Kalau ada kakak-kakak rohani, kalau ada gembala-gembala family cell yang membina saudara, belajar hargai. Kalau ada gembala yang mendoakan saudara, belajar menghargai. Karena itu cara Tuhan pakai mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menunjukkan kemurahan hatinya kepada saudara dan saya. Berapa banyak yang diberkati Tuhan malam ini? Yang diberkati Tuhan malam ini, tulis di kolom komentar. Saya siap mau terima karunia kemurahan itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu tulis, saya diberkati Tuhan malam ini. Haleluya. Berapa banyak saudara yang malam ini Anda berkata, saya mau terima karunia kemurahan. Angkat tangan saudara. Saya mau terima karunia kemurahan. Tuhan Yesus, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Dan hamba berdoa malam ini. Biarlah mereka mengerti tentang arti daripada kemurahan. Bahwa kemurahan adalah panjang sabar. Kemurahan adalah berlimpah kasih setia. Mereka mengerti bahwa kemurahan adalah dosa mereka sudah diampuni. Mereka mengerti bahwa kemurahan adalah sifat Allah yang harus kita bawa kemanapun kita pergi karena kita menjadi sama seperti Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa karunia kemurahan adalah sifat, adalah karya Roh Kudus yang ada di dalam kita. Bapak Ibu katakan, saya terima karunia kemurahan. Katakan, saya terima karunia kemurahan. Saya terima karunia kemurahan. Lalu belajar taruh dalam pikiranmu untuk mempraktekkan itu. Ketika Anda melihat orang yang membutuhkan pertolongan, datang dan tolong dia. Ketika Anda lihat orang butuh keselamatan, beritakan Injil kepada dia. Karena Anda tidak bisa lakukan itu di sorga. Anda hanya bisa lakukan itu di muka bumi. Anda bisa memberi makan kepada orang itu, memberi baju kepada orang itu selama Anda di bumi. Anda bisa nolong mereka selama Anda di bumi. Di sorga, Anda tidak bisa lagi lakukan itu. Lakukan ini di bumi. Kerjakan itu. Kalau hari ini, saudara dan saya punya kebutuhan jiwa. Beberapa mungkin sedang kepahitan. Belum bisa mengampuni. Dan Anda berkata, saya mau mengampuni. Anda mungkin ketemu dengan orang yang tidak bisa mengampuni. Latih mereka, ajar mereka untuk mengampuni. Kalau Anda tidak bisa mengampuni, angkat tangan kanan lebih tinggi dari kepala saudara. Angkat tangan kanan, tangan kirinya taruh di dada. Kalau Anda nggak bisa mengampuni, doa ikut saya. Tuhan Yesus, hari ini, saya mengampuni. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini, saya mengampuni. Kasih tahu namanya. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu teman, entah itu rekan, entah itu papa, entah itu mama, entah itu anak-anak. Lalu cerita apa yang mereka lakukan sampai Anda bisa sakit hati, sampai Anda terluka di jiwamu. Cerita berapa detik ini cerita. Kalau sudah saudara cerita, doa ikut saya. Hari ini Tuhan Yesus, saya ampuni, kasih tahu namanya. Dan saya melupakan semua yang mereka lakukan kepada saya. Darah Yesus sucikan saya. Darah Yesus sucikan saya. Darah Yesus sucikan saya. Darah Yesus sucikan saya. Hari ini, saya percaya bahwa Engkau telah mengasihi dan mengampuni saya. Dan saya percaya hari ini namaku tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Tetap tenang. Hari ini Tuhan, aku usir setiap roh jahat yang ada di belakang kepahitan mereka. Di belakang sakit hati mereka.
di belakang masa lalu mereka, kesombongan mereka. Malam ini aku patahkan itu dalam nama Yesus. Aku hancurkan itu dalam nama Yesus. Dan aku katakan Matius pasal 15 ayat 13, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, aku cabut sampai ke akar-akarnya. Dan aku katakan out, out, dan out dalam nama Yesus. Out dalam nama Yesus. Jadikan mereka orang-orang yang memiliki karunia kemurahan. Dan aku katakan mereka bebas, 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 bebas dalam nama Yesus. Mereka dipulihkan oleh Tuhan, sehingga mereka mengalami terobosan besar, pemulihan besar, kekuatan Tuhan berikan, anugerah Tuhan berikan, perkara-perkara ajaib Tuhan nyatakan atas mereka. Terpuji namamu, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Aku berdoa bagi malam ini, yang mereka datang karena sakit hati, kemudian sakit di pinggang, sakit di jantungnya, kanker di payudaranya, kanker di lambungnya, kanker di kandungannya, kanker serviks. Hari ini yang punya problem di kaki sebelah kanannya, punya problem di matanya. Malam ini aku katakan kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Aku katakan dalam nama Yesus, Yeremia 33 ayat yang ke-6, Tuhan telah memberikan kesehatan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Yeremia 30 ayat 17, Tuhan telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Aku katakan Roma pasal 4 ayat 17, Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada. Malam ini aku katakan roh kelemahan tubuh, roh sakit penyakit, tinggalkan mereka dalam nama Yesus. Yang sakit kepala, aku katakan sembuh. 1 kali 24 jam Anda pulih total. Dan aku cabut segala roh kelemahan tubuh, aku katakan out dan sembuh. Api Tuhan menyala, api Tuhan turun dari kepala mereka sampai di ujung jari mereka. Dan kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus, kekuatan Tuhan berikan kepada umat Allah. Malam ini mereka mengalami restorasi, mereka mengalami pemulihan. Kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati bisnis mereka, Tuhan berkati usaha mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Yang sudah berkembang semakin berkembang. Yang baru memulai, Tuhan buka pintu bagi mereka. Pertemukan mereka dengan teman-teman yang saling mendukung. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat. Sehingga mereka tidak salah untuk investasi keuangan mereka. Tapi mereka investasi di tanah yang subur, sehingga menghasilkan 100 kali lipat ganda. Aku berdoa kepada mereka yang gangguan di mata, gangguan di lambung. Aku katakan dalam nama yang sakit penyakit, aku katakan dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Aku katakan kesembuhan dan pemulihan terjadi. Kekuatan Tuhan berikan kepada umat Allah. Malam ini, kami percaya sesuatu terjadi. Kami percaya kesembuhan sudah terjadi. Pemulihan sudah terjadi. Terima itu, terima itu, terima itu. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Yang sakit tulis, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang lain tulis, saya sudah terima karunia kemurahan. Dan saya akan mempraktekannya. Sebagai secara tubuh, untuk menolong orang yang membutuhkan makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Anda bisa nolong mereka secara jiwa. Orang-orang yang datang terluka, Anda bisa tolong mereka. Bawa mereka untuk mengampuni. Dan yang ketiga adalah saudara dan saya betul-betul bisa membawa mereka untuk kebutuhan rohani. Bahwa karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Karena orang-orang yang Tuhan pakai mendoakan saya, memberitakan Injil, mendidik saya. Entah itu gembala saya, entah itu pemimpin rohani saya. Orang-orang yang Tuhan taruh, belajar menghormati mereka. Supaya rohani Anda bertumbuh tanpa penghalang di atasnya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tulis di kolom komentar, malam ini saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang disembuhkan secara instan, Bapak Ibu nanti bisa tulis, nanti ada nomor telepon atau di host. Bapak Ibu minta tulis untuk Bapak Ibu juga bisa bersaksi, supaya banyak orang bisa merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Haleluya.